Selamat malam, selamat bersyukur untuk kita karena kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bersama-sama ada dalam persekutuan berjemaat secara khusus di dalam ibadah sambut Natal saat ini. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam ibadah sambut Natal kita bersama-sama telah membaca firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Majelis Sinode Gereja Mesih Injili di Timor dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Teks ini hendaknya kita renungkan di bawah tema Natal, Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Bicara soal Natal itu bicara soal pengakuan bahwa Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, bicara soal kerapuhan itu bicara tentang satu hal yang tidak pernah terelakkan dari kehidupan manusia. Kata rapuh atau kerapuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu keadaan atau perihal rapuh. Bicara soal kerapuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka itu bicara soal kelemahan. Baik itu kelemahan hati, tapi juga kelemahan fisik. Segala hal yang berkenaan dengan kelemahan dalam diri manusia. Dan karena itu sekali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita bicara soal kerapuhan, maka itu berarti berbicara soal entitas kita. Bicara soal identitas, hakikat diri kita sebagai manusia. Sebab Bapak Mama, saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengaku bahwa dia tidak pernah rapuh. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi dan keadaan yang sulit. Justru yang sering keluar dari pengakuan kita adalah bahwa ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang sulit, maka adalah hal yang wajar bagi dia untuk rapuh. Manusia itu wajar kalau dia merasa lemah, kalau dia merasa rapuh, kalau dia merasa tidak mampu ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang sulit. Sekalipun Bapak Mama, kita juga harus jujur untuk mengakui terkadang kita berupaya untuk menyembunyikan atau kita berupaya untuk menyangkali kelemahan-kelemahan dan kerapuhan dalam diri kita. Bahkan tidak jarang ada orang yang berpikir bahwa orang yang mengikut Tuhan, anak Tuhan, adalah orang yang tidak pernah menangis. Kalau dia menangis, itu bukti imannya goyah. Orang yang menjadi anak Tuhan adalah orang yang tidak pernah lemah. Kalau dia lemah, itu bukti bahwa nilai imannya itu rendah dan seterusnya. Karena peranggapan ini, maka pada akhirnya kita berusaha untuk menyembunyikan kerapuhan kita. Terkadang kita berusaha untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan. Padahal itu sesuatu yang sekali lagi menjadi entitas kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan dihindari. Orang jangan menangis, orang jangan cengeng, orang jangan lemah, jangan emosi, jangan mudah marah, dan seterusnya. Kita berusaha untuk menyembunyikan kerapuhan kita. Dan salah satu alasan bagi saya, Bapak Mama, kenapa kita sering terjebak untuk menyembunyikan kerapuhan kita. Karena ketika kita berbicara tentang iman kita, secara khusus ketika kita berbicara tentang citra Allah, kita selalu menempatkan Allah sebagai sosok yang kuat, sosok yang tidak solider dengan kerapuhan manusia. Karena Allah itu kuat, Allah tidak pernah rapuh, Allah tidak pernah merasakan apa yang manusia rasakan, Allah tidak pernah mengalami apa yang manusia alami, maka kita berusaha untuk menjadi seperti Allah dan menyangkali identitas-identitas kita yang sebenarnya wajar karena keterbatasan dan kelemahan diri kita. Jadi sekali lagi kita sudah menempatkan Allah di posisi yang sangat kuat, yang tidak solider dengan manusia. Dan karena itu kalau kita masih hidup dalam kedagingan kita dan terjebak pada bentuk-bentuk kerapuhan
oleh karena situasi-situasi hidup kita, maka kita merasa bahwa kita mempunyai iman yang lemah. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita menggumuli kehadiran kita di tengah-tengah kerapuhan kita, di malam Natal ini sekali lagi kita telah membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang terdiri dari 2 perikop. Kita baca tadi perikop yang pertama cerita tentang kelahiran Yesus, dan perikop yang kedua cerita tentang gembala-gembala. Injil Lukas menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus dengan berbagai pengalaman kerapuhan di dalamnya. Dari 2 teks ini kita melihat ada berbagai pengalaman kerapuhan di sekitar cerita tentang kelahiran Yesus. Ada gambaran tentang keadaan manusia yang diliputi dengan berbagai kelemahan, kesengsaraan, ketidakadilan, dan seterusnya. Saya mencatat bagi kita, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, paling tidak ada 4 gambaran kerapuhan manusia menurut cerita yang kita baca di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 5 memberi latar kisah kelahiran Yesus, yaitu cerita tentang perintah sensus bagi seluruh wilayah jajahan pemerintahan Romawi. Dan dalam kondisi itu, ketika semua warga negara harus menjalankan perintah untuk melaksanakan sensus, Maria sementara mengandung. Bahkan kita bisa katakan dia sementara hamil Tuhan. Dia harus menempuh satu perjalanan yang tidak dekat, perjalanan yang juga tidak mudah, dan bisa saja dia melahirkan di jalan, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Itu salah satu bentuk kerapuhannya. Jadi dalam kondisinya yang tidak bersahabat, sebagai manusia dia lemah, tapi dia terus berjalan untuk bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara, tapi juga sekaligus melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Kerapuhan yang kedua kita catat bersama di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan oleh karena alasan ini, maka akhirnya Maria harus melahirkan di kandang. Bayinya dibungkus dengan lampin dan diletakkan dalam palungan. Itu bagian dari kerapuhan yang manusia alami. Hidup berdampingan dengan banyak orang. Hidup berdampingan dengan kemungkinan-kemungkinan untuk ditolong. Tetapi itu tidak menjadi kenyataan dan bagian mereka. Dan itu rapuh. Ketika kita bicara soal ketidakadilan, ketika kita bicara soal ketidakpedulian, maka ini menjadi salah satu contoh bukti kerapuhan yang manusia alami. Yang ketiga kita baca dari pihak para gembala. Dikatakan bahwa mereka menghabiskan waktu mereka di padang sebagai satu-satunya pekerjaan yang pantas bagi mereka. Ya, tidak heran Bapak Mama kalau di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa semua orang yang mendengarkan mereka heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala. Bukan karena mereka takjub, tapi memang karena kesaksian para gembala adalah kesaksian yang tidak pernah dianggap. Dan karena itu dalam tradisi keyahudian waktu itu, gembala-gembala adalah kawanan yang tidak mungkin, sekelompok orang yang tidak mungkin menjadi saksi di persidangan. Mereka hanya bergaul dengan kawanan domba. Sekalipun mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak akan pernah dianggap. Sehingga apapun juga kesaksian mereka, itu tidak bisa diterima dengan positif. Itu kerapuhan yang dialami oleh manusia. Kerapuhan oleh karena ketidakadilan yang menimpa mereka di tengah-tengah komunitas mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, dikatakan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Ayat yang ke-19.
Dalam keterbatasan sebagai manusia, Maria sebenarnya tidak dengan sepenuhnya memahami apa yang Allah mau kerjakan dalam kehidupannya. Dan itu kerapuhan. Manusia yang terbatas, yang dengan segala upaya seperti apapun tidak akan pernah selesai memahami Allah dan rencananya. Kita mau bilang bahwa kita sudah menjadi orang Kristen dari lahir, kita sudah beriman dari kecil-kecil, tetap kita akan selalu dibawa pada satu titik pengakuan bahwa benar kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan itu bentuk kerapuhan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, gambaran kerapuhan ini bukanlah sesuatu yang tidak ingin disoroti oleh Lukas. Sebab Lukas dalam menyampaikan Injilnya sangat memberi penekanan tentang keberpihakan Allah dalam kerapuhan manusia. Jadi memang Lukas secara sadar memberi gambaran tentang bagaimana manusia hidup dan bergumul dengan berbagai kelemahan dirinya. Manusia hidup dan bergumul dengan berbagai kerapuhannya. Namun yang menarik, seperti apapun kerapuhan manusia, selalu ada berita sukacita dan damai sejahtera yang disampaikan oleh Allah. Dan Lukas menegaskan bagi kita dalam ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada gambaran tentang kerapuhan manusia, tapi pada saat yang sama ada berita yang tidak bisa disangkali bahwa Allah juru selamat Kristus Tuhan telah lahir untuk manusia yang rapuh. Nah, menarik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-11 ini Lukas menyebut Yesus dengan 3 gelar: Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Juru Selamat dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata soter, yang berarti penyelamat, pelepas, dan penolong. Jadi ketika Allah hadir melalui Yesus, maka Allah hadir untuk memberikan kelepasan kepada manusia. Dan memang istilah soter ini atau gelar soter ini seringkali juga dipakai kepada orang-orang terkemuka pada waktu itu, termasuk di dalamnya kaisar. Sehingga tidak heran kalau dalam pekabaran Injil, pelayanan Yesus, ada yang datang dan bertanya kepada Yesus, apakah kita boleh bayar pajak kepada kaisar? Karena memang posisi kaisar itu adalah posisi yang penting, dan sewaktu-waktu mereka pun minta untuk disembah. Tetapi melalui apa yang ditegaskan oleh Lukas pada saat ini, sebenarnya mau menunjukkan bahwa Yesus yang lahir adalah soter, adalah penyelamat, pelepas yang melebihi penyelamat-penyelamat yang lain yang ada di dunia, termasuk kaisar, termasuk orang-orang yang ada dengan kuasa-kuasanya yang besar. Sebab tidak ada yang lain yang dapat memberikan kelepasan kepada manusia dan dunia selain Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar Kristus. Gelar Kristus atau Kristos merupakan bentuk Yunani yang dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan Mesias. Dan itu ungkapan yang banyak digunakan dalam perjanjian lama. Di sini mau ditegaskan bahwa juru selamat yang datang dan memberikan kelepasan kepada manusia itu sekaligus adalah Kristus yang memang dinantikan. Jadi dia datang memberikan kelepasan karena memang dia adalah Allah yang menggenapi apa yang telah dijanjikan. Melalui kelahiran Yesus, maka ada permulaan baru dalam sejarah yang diciptakan berdasarkan janji yang pernah Allah sampaikan di waktu lampau. Sehingga Kristus tidak saja lahir sebagai penyelamat, sebagai pelepas, sebagai penolong, tapi Kristus juga lahir untuk meneguhkan semua pengharapan umat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti digenapi. Jadi pengharapan-pengharapan yang mulai meredup itu dihidupkan kembali, berkobar kembali
dan memberikan satu spirit atau semangat baru bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan yang terakhir, Tuhan atau Kyrios. Tuhan atau Kyrios hendak menegaskan tentang kekuasaan dan kewibawaan Yesus. Kalau soter itu dalam konsep Yahudi, Allah itu datang untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Maka dengan penegasan Kyrios atau Tuhan, itu mau memberi satu penegasan yang baru bahwa bukan hanya manusia, tapi dunia ini menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Bukan hanya orang-orang Yahudi, orang-orang dari kalangan Israel yang mengklaim diri mereka sebagai umat perjanjian, tapi setiap orang, semua bangsa, setiap yang percaya kepada Allah masuk dalam karya keselamatan. Setiap orang yang memberi diri pasti akan menerima berkat sukacita sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang dilepaskan dari berbagai kerapuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada dua gambaran yang sangat kontras. Kerapuhan manusia pada satu sisi, tapi di sisi lain digambarkan tentang kemahakuasaan Allah yang akan datang dan mengangkat manusia keluar dari berbagai kerapuhan. Nah, saat ini kita merayakan malam Natal dengan berita yang sama yang diperdengarkan kepada kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita ini menjadi bagian kita di tengah-tengah pengalaman sekaligus pengharapan iman kita. Dan karena itu saya mencatat bagi kita dua catatan reflektif yang dapat kita renungkan terkait teks ini dan sekaligus tema renungan kita. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam ungkapan syukur kita saat ini, karena kita ada dalam perayaan sambut Natal, kita diingatkan bahwa menerima kerapuhan diri kita merupakan salah satu cara mengakui kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Menerima kerapuhan diri kita, mengakui kelemahan diri kita, tidak menyangkali keterbatasan diri kita, itu sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengakui kehadiran Allah di tengah kehidupan kita. Karena itu tidak heran Paulus bilang, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena pada saat kita merasakan kerapuhan kita, mengakui kelemahan kita sebagai manusia, di saat itu juga karya Allah akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi kita ingat bahwa menjadi gambar Allah tidak sama dengan harus selalu kuat tanpa tantangan. Sekali lagi, menjadi gambar Allah tidak sama dengan kita hidup selalu baik, selalu aman, selalu kuat, dan tanpa tantangan. Justru sebaliknya, untuk hidup dalam gambar Allah, maka kita harus mulai dengan mengakui bahwa diri kita ini memiliki keterbatasan, kerapuhan, dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Kebergantungan dan kerapuhan kita hanya dapat kita pahami ketika kita bisa memahami Kristus, Sang Bayi Natal. Karena apa, Bapak Mama? Karena di awal tadi saya bilang, kadang kita berusaha untuk menyangkali kerapuhan kita, dan kita berusaha untuk jadi sama seperti Allah yang selalu kuat. Padahal Yesus hadir menangis bersama-sama dengan kita yang rapuh. Yesus hadir untuk tertawa bersama-sama dengan kita di dalam sukacita yang terbatas. Yesus hadir untuk merasakan lapar yang sama dengan manusia. Yesus hadir untuk merasakan kesakitan, sedih, bahkan marah yang juga menjadi entitas dari kerapuhan manusia. Jadi kita tidak perlu menyangkali kerapuhan kita, karena justru Allah datang untuk ada bersama-sama dengan kita dalam kerapuhan itu, dan menjadi sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Karena itu ketika kita mengakui kerapuhan kita, itu tidak berarti kita memisahkan diri kita dari kasih Allah, sehingga kita pun belajar untuk menghargai hidup dan diri kita
berdasarkan anugerah. Jadi sekali lagi, ketika kita mengakui kerapuhan kita, itu bukan berarti kita memisahkan diri kita dari kasih Allah. Tetapi justru karena kita mengakui kerapuhan kita, maka kita belajar untuk menghargai diri kita. Sekaligus kita belajar untuk menghargai anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan Bapak Mama, kalau kita tidak lagi merasa rapuh, kita hanya merasa kita kuat, kita hanya merasa kita mampu, maka pasti kita tidak perlu Allah. Justru karena kita merasa rapuh, kita merasa tidak mampu, di situ kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita merayakan Natal dengan berbagai kejujuran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah. Mungkin akan ada kejujuran yang membuat kita terlihat berbeda dengan orang lain. Tidak soal Bapak Mama. Karena masing-masing kita ada dengan pergumulan kerapuhan diri kita. Kita harus jujur. Banyak orang yang merayakan Natal dengan memaksakan diri supaya dia pun terlihat kuat secara finansial. Padahal mungkin dia ada rapuh. Tapi dia tidak mau jujur dengan kerapuhannya. Karena apa? Karena nanti kalau terlihat dia rapuh, terlihat dia tidak sama dengan orang lain, itu berarti bahwa imannya tidak sama. Imannya tidak kuat, imannya tidak tinggi. Dia tidak mencintai Allah dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi manusia yang berusaha keluar dari identitas kita. Kita menipu diri kita sendiri, bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal itu sebenarnya sementara menciptakan bom waktu, akan meledak pada saatnya. Dan bukan tidak mungkin dampak yang justru tidak kita inginkan yang akan terjadi. Jadi kita rayakanlah Natal dalam kejujuran kerapuhan kita. Apa yang menjadi persoalan hidup kita, kita bawa dengan jujur di hadapan Allah. Karena justru disitulah kita bisa menikmati sekuat-kuatnya anugerah Allah yang menjadi bagian hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hal yang pertama, mari kita menerima kerapuhan diri sebagai salah satu cara untuk mengakui kehadiran Allah dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita diingatkan untuk kita mengalami kehadiran Allah dalam kerapuhan kita sebagai bentuk kekuatan. Kehadiran Allah sebagai bentuk kekuatan di tengah-tengah kerapuhan kita. Ini mungkin satu panggilan yang cukup klasik. Setiap kali kita mau merayakan Natal, panggilan ini datang bagi kita. Tetapi Bapak Mama, klasik seperti apapun, bosan seperti apapun, kita sudah jenuh seperti apapun, mungkin kita mulai dengan pertanyaan, apakah kita sudah wujudkan? Apa yang menjadi perhatian kita ketika kita merayakan Natal? Apakah memang benar-benar kita mengalami kehadiran Allah dalam diri kita? Atau ini hanya sekedar satu formalitas? Atau ini hanya sekedar satu rutinitas? Ini hanya sekedar supaya terlihat bahwa kita pun ada dalam satu semangat yang baru, dengan berbagai hal yang baru yang menjadi bagian kita. Kita harus merayakan Natal dengan kerinduan untuk mengalami kehadiran Allah. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita diingatkan bahwa ada begitu banyak pengalaman hidup yang tidak selalu baik. Banyak pengalaman yang menduka citakan dan mungkin terlampau sulit untuk kita lupakan ketika kita merayakan Natal saat ini. Di tahun ini mungkin kita bertemu dengan kenyataan kehilangan orang-orang terkasih. Kita masih ada dalam proses pemulihan atas bencana dan musibah yang belum selesai. Berbagai peristiwa yang membuat kita merasa bahwa kita bagian dari kemalangan. Kita mengalami pengkhianatan, ketidakadilan, dan berbagai pengalaman lain yang menyakitkan, yang tidak terkatakan. Mari kita mengalami Allah, menerima Allah dalam hidup kita. Sehingga apapun pengalaman-pengalaman hidup kita, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak merasakan damai sejahtera yang Allah telah nyatakan di tengah-tengah kita. Natal berarti Allah membuka diri bagi kita yang rapuh, sekaligus membawa pengharapan bahwa kita dimampukan untuk menunjukkan keberanian
semangat dan kepedulian kepada sesama. Jadi Bapak Mama, ini panggilan yang tidak mudah. Di saat kita rapuh, kita dipanggil untuk mari memahami Allah, mengalami Allah. Dan ketika kita mengalami Allah, justru kita diminta untuk, kita didorong untuk, mari kita lagi yang menguatkan orang lain. Dan dengan cara itu saja, kita benar-benar bisa dimampukan, dipulihkan dari berbagai kerapuhan yang ada pada kita. Mau tidak mau kita harus tempuh jalan ini, sekalipun memiliki risiko yang merugikan diri kita. Kita ingat Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahwa di malam yang hening Yesus lahir. Tidak semua orang mendengarkan suaranya, tetapi kita percaya Dia ada. Dalam kerapuhan hidup yang kita alami, mungkin kita juga merasa bahwa kita tidak mendengar Allah. Kita merasa bahwa sepertinya Allah tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi cobalah untuk mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Kita akan mendapati bahwa bukan saja Allah ada bersama-sama dengan kita, tapi Dia menggendong kita, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kerapuhan itu, sekalipun tetap menjadi bagian kita, tidak menjadi alasan untuk kehilangan damai sejahtera. Hiduplah dalam kasih Allah, dalam pelukannya, sebab untuk itulah Allah datang. Segala bentuk pengalaman kita yang membuat kita rapuh, sekali lagi jangan menjadi alasan untuk kita pasif. Bersemangatlah untuk menjalani kehidupan kita. Berjuanglah menghadapi segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Ingatlah bahwa dalam persekutuan kita dengan Allah, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Jadi sekali lagi, kerapuhan tidak menjadi momok bagi kita untuk duduk di tempat, untuk tidak bergerak dan berupaya untuk maju. Mari kita berjuang bersama-sama dengan Allah, karena justru melalui semangat Natal ini, sekali lagi kita diingatkan, Allah hadir di tengah-tengah kerapuhan kita. Allah menguatkan kita. Allah akan ada bersama-sama dengan kita untuk melihat lagi perjalanan hidup kita di depan. Dan di dalam Dia, damai sejahtera menjadi sempurna. Selamat menyambut Natal. Allah hadir bagi kita. Amin.